Jadi hari ini mami-mami, teman-teman semua, netizen, jadi kita akan ngebahas mengenai kehamilan di masa pandemi COVID-19. Nah, Bang Dila, karena kan sekarang ini ibu-ibu hamil itu banyak sekali yang resah dan gelisah. Semenjak zaman COVID ini mereka takut, mau berobat takut, mau periksa takut, mau lahiran bingung. Takutnya nanti mereka lahiran ke dukun beranak. Nah, itu yang kita hindari kan. Boleh, tapi tapi mikir dulu. Iya, jadi takutnya mereka tidak mendapatkan akses pelayanan yang baik karena informasinya simpang siur nih. Hoax udah beredar di mana-mana. Jadi insya Allah hari ini kita pengen sharing dengan mami-mami, mobil-mobil yang cantik-cantik tentang bagaimana caranya menghindari dari COVID tapi tetap bisa menjaga kesehatan selama kehamilan. Hari ini kita akan berbincang yang mana kita membahas tentang sebuah tema yang menarik sekali, ya, nih, hamil di masa pandemi. Dan kali ini Bang Dila senang sekali diundang sama Dr. Siva untuk memandu acara hari ini, ya. Semoga nggak ngebosenin dan semoga juga bisa memberikan informasi menarik untuk Anda semuanya. Jadi hari ini kita membahas hal yang menarik sekali karena banyak teman-teman, banyak kawan-kawan dari pertama kali diumumkan tentang ini. Jadi pertama kali diposting Mbak Siva itu yang lain udah bejibun lah, banyak nih ya. Karena rata-rata banyak yang mendengar berita-berita hoax, dan berita-berita yang ya mungkin belum tentu kebenarannya. Bahkan ada beberapa juga berita-berita yang sedih juga kita mendengarnya, yang berkembang di masyarakat sehingga bahkan ada yang bilang jangan dulu hamil di masa pandemi ini. Nah, mau mana nak nulaknya kalau benar-benar terjadi. Rezeki. Gawe bagus kan, gawe yang dianjurkan kalau sudah menikah. Jangan kamu. Iya. Nah, ini pertanyaan mungkin yang pertama. Ini ada, boleh kita bacain beberapa pertanyaan yang sudah hadir, ya. Mungkin yang pertama hadir ini ada Selda.Munarti, ya. Halo Mbak Selda. Mbak Selda, semoga lagi dengerin. Nah, ini Mbak Selda ini nanya, Dok, apakah COVID-19 dapat menular dari ibu ke bayi yang ada di dalam kandungan atau bayi yang lahir? Nah, kedua, bagaimana cara ibu hamil melindungi diri dari COVID-19 dan perlu tidak ibu hamil tes COVID? Nah tes rapid pertanyaannya ini. Pertanyaan oncaknya benar. Ini caknya ini. Nah, Cak mana tuh? Dokter Siva, menanggapi ini. Ya, makasih banyak pertanyaan Bang Dila. Jadi sebelumnya kita perlu klarifikasi. Mungkin ada yang nanya nih, Dokter Siva apain sih pakai tabir? Sebenarnya kita tidak bilang bahwa face shield ini yang kita sebut face shield itu menggantikan masker, tapi untuk supaya teman-teman bisa lebih jelas melihat artikulasi kita, jadi kita tetap menerapkan physical distancing nih. Bang Dila. Jadi yang namanya COVID-19 saya jelaskan sekilas nih, Bang. Itu disebabkan oleh suatu virus, namanya kalau dulu disebut sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Intinya SARS-CoV-2 itu mirip dengan virus SARS yang zaman beberapa tahun yang lalu flu. Itu sama-sama menyebabkan gangguan pernafasan yang berat. Awalnya nih COVID-19 ini disebut SARS-CoV-2 karena biasanya menyebabkan gangguan pernafasan. Tapi kesininya ternyata banyak juga manifestasi lain. Jadi ada yang seperti gejala stroke, ada yang gejalanya mirip orang yang demam aja, jadi tanpa ada gangguan nafas gitu. Terus kemudian ada juga gangguan manifestasi kulit, manifestasi mata, jadi tidak khas kepada hanya pernafasan saja. Itu makanya disebut COVID-19. COVID itu artinya coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh strain virus corona yang disebut sebagai 19 karena ditemukannya di Wuhan tahun 2019. Seperti itu. Nah, Bang Dila. Tidak berpengaruh dengan pencernaan, ya? Pencernaan juga, Bang Dila. Pencernaan juga. Pencernaan menyut-menyut itu tandanya belum mati. Oh iya. Kalau misalnya sering mau ke WC artinya beser. begitu ya. Nah, yang sering muncul di pertanyaan ini tentang ibu hamil. Nah, yang sepanjang yang kita baca nih Bang Dila, yang kita ketahui bahwa infeksi ini menular sama. Jadi resiko kepada ibu hamil tertular antara ibu hamil dengan orang yang non hamil itu sama sebenarnya, ya. Jadi ibu hamil maupun tidak hamil tetap sama-sama beresiko tertular apabila
dia kan menularnya melalui droplet nih, terutamanya melalui droplet. Meskipun ada beberapa yang mengatakan dia juga keluar nih, maaf, dari Iya, feses iya. misalnya Bang Dila. Itu ada virus COVID ini juga keluar di feses. Iya, gitu tapi ya. utamanya dia melalui droplet. Artinya memang kalau ibu hamil ataupun non hamil yang Iya, tidak iya, menerapkan protokol kesehatan itu beresiko tertular virus COVID. COVID, Nah, ya. pertanyaan sekarang, apakah ibu hamil itu bisa menularkan ke bayinya? Nah, itu. Nah, kan takut nih ibu Takut hamil. banget. Gimana nih? Jadi takutnya kan malah takut hamil Bang Dila. Akhirnya beraranya Akhirnya nggak jadi positif. hamil. Iya. Nah, Kasihan memang bapaknya ya. karena karena ini virus baru tahun 2019, artinya penelitian yang dijalankan untuk ini masih terus berjalan. Iya, iya, Penelitian iya. di Italia, di New York, di mana-mana tuh masih terus berjalan. Beberapa laporan kasus itu melaporkan bahwa memang ada penularan dari ibu ke janin. Jadi ibunya hamil positif COVID, kemudian dilahirkan bayinya sesar, bisa jadi sesar kan? Iya. Kemudian bayinya segera dipisahkan dari ibunya dan ternyata pas di swab, di pemeriksaan swab itu juga positif COVID bayinya. Jadi ada resiko meskipun tidak banyak. Wah, ini jadi informasi penting nih untuk Anda semua nih. Jadi jangan sampai salah informasi. Karena kadang-kadang orang kan kebanyakan hoax ini. Bahkan ada beberapa anjuran jangan hamil di masa pandemi. Wah, itu kan Nah, itu lagi satu lagi penting tuh Bang Dila. Ini saya mewakili jadi meneruskan dari Ikatan Dokter nih, terutama Ikatan Dokter Objin. Jadi memang sampai saat ini kita disarankan untuk membatasi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Artinya ibu hamil itu biasanya di trimester pertama. Trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan Bang Dila. Itu perlu tetap periksa ke dokter kandungan untuk menilai apakah kehamilannya itu benar normal di dalam rahim atau tidak. Kemudian dokter akan menyarankan dengan menapis. Artinya kalau kehamilannya tidak terlalu beresiko, baik-baik saja, aman, dia boleh tidak lanjut tiap bulan ke dokter kandungan tuh nggak perlu. Jadi sisanya cukup bisa telemedicine. Zaman sekarang kan Iya, telemedicine tuh udah pada bisa nggak online gaptek online, bisa nanya via chat, via segala macam yang sudah disediakan oleh rumah sakit maupun dari berbagai institusi. Nah, tapi beberapa ibu hamil yang memang beresiko tinggi, misalnya ibu hamil ini dengan darah tinggi atau pendarahan, itu tetap akan disarankan dokter untuk mengunjungi fasilitas kesehatan untuk kontrol ke rumah sakit, tapi dengan prosedur. Makanya sekarang kan banyak nih kalau ke klinik, dok kok suami nggak boleh masuk, dok kok ini dibatas-batasin loh. Artinya sebenarnya kita bukan membatasin, kita menolak ibu-ibu untuk berkunjung, bukan, tapi demi untuk keselamatan bersama, supaya ibu-ibu nggak terlalu dekat. Jadi kita tetap menerapkan physical distancing, makanya dijaga jaraknya. Kemudian ibu-ibu hamil dijadwal datangnya, termasuk di klinik Al-Shifa nih. Jadi ibu datang jam sekian supaya nggak ketemu. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin besar resiko tertular. Kemudian juga anak-anak bayi dong, anak-anak nggak usah masuk. Jadi ceritanya Mbak Siva, kemarin kan 2 hari 3 hari datang ke sini nih, datang ke klinik Ashifa, dan itu benar-benar loh protokol kesehatannya tuh luar biasa. Kita usahakan, iya. Jempol kaki masuk deh. Jadi memang benar-benar kawan-kawan di sini, jadi memang menerapkan protokoler ini, dan memang kita juga jadi nyaman ya, walau sedikit ya, kok diatur-atur sih, kok gini-gini, tapi itu justru membuat adem loh. Jadi maksudnya kita juga datang ke sini juga dengan hati yang tenang gitu. Jadi saya pikir juga hamil di masa pandemi juga nggak apa-apa kalau sudah boleh aja. Ya, jadi itu hak setiap orang, nggak mungkin kita ngalangin. Kata bapak-bapaknya, kenapa nggak boleh? Ya mungkin itu ada pertimbangan-pertimbangan tadi ya. Setiap orang punya pertimbangan, Bang. Betul. Jadi kalau misalnya, aduh aku ntar dulu deh hamil, takut nanti kalau pas mau lahiran susah cari dokter misalnya, ya itu silahkan aja gitu. Jadi nggak ada cerita dokter nggak mau ngelayanin pasien gara-gara COVID tuh bohong, nggak ada seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Malika .a_shop ya. Bagaimana solusi teraman untuk working bumil yang mana setiap harinya selalu bertemu banyak orang? Oh, ini untuk ibu hamil yang bekerja ya. Iya. Jadi boleh dibilang apa nih, wanita karir gitu. Kan kadang-kadang cemas juga sih di antara ya, karena beberapa bilang ada kejadian-kejadian di mana
ketika ibu hamil banyak interaksi dengan orang-orang luar, mudah terserang itu juga kan kemungkinan besarnya juga besar untuk terserang COVID-19. Begitu. Coba kita ini Bang Dila. Jadi gini, sekarang kan kebijakan pemerintah sudah mulai agak ya dalam tanda kutip dilonggarkan. Soal PSBB sudah tidak lagi. Artinya memang yang dulunya sebelumnya dianjurkan secara keras untuk WFH atau work from home, sekarang sudah dianjurkan untuk masuk. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, artinya dengan jaga jarak dan sebagainya tadi. Nah, untuk ibu hamil sebenarnya dari anjuran POGI itu kalau bisa tidak bekerja di luar rumah itu sebaiknya tidak usah di luar rumah. Jadi diutamakan WFH tetap untuk ibu hamil. Tapi kalau memang terpaksa banget nggak bisa kerjanya harus di luar, harus bertemu banyak orang. Ya mau nggak mau dengan satu nih Bang Dila, kita bakalan cerita soal protokol kesehatan. Yang kedua kita cerita tentang nutrisi Bang. Nah itu yang penting. Karena ternyata ibu hamil ini sangat dipengaruhi sama nutrisi untuk memakan asupan yang bergizi. Contohnya apa aja nih Bang? Sebenarnya dok perlu suntuk vitamin C enggak? Atau dok perlu suplementasi yang berlebihan gitu. Jadi intinya sebenarnya yang paling penting adalah makan makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang. Nah kalau dari yang direkomendasi ini Bang, itu yang penting itu adalah vitamin D. Kemudian vitamin C, kemudian zinc atau seng, tapi bukan seng di atas rumah. Seng di atas rumah bukan. Nanti dipalut. Seng di atas rumah. Seng tuh penting banget, vitamin D, vitamin C, vitamin A, ya, dan kalsium. Nah jadi bahan-bahan makanan apa sih yang mengandung makanan zat-zat tersebut ya? Kalau zinc itu contohnya banyak di makanan laut Bang. Misalnya ikan, makanan ikan laut maupun ikan darat kayak ikan seluang. Di Palembang ada ikan seluang, digoreng enak banget kan. Nah, iya Mbak Belis. Nah itu ikan tuh banyak mengandung zinc, juga banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Itu penting banget untuk menjaga imunitas. Jadi kalau misalnya ibu hamil mau nggak mau harus kerja di luar rumah kan, mau nggak mau imunitasnya dijaga. Terus vitamin D itu ternyata kita berlimpah loh Bang. Dari mana? Matahari. Jadi kita berjemur, beneran itu bukan main-main. Berjemur tuh penting banget untuk mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Di Indonesia ini kan Bang, suhunya tropis iklimnya. Tapi sayangnya 80% ibu hamil pas dicek kadar vitamin D-nya semua defisiensi. Karena takut hitam. Jadi masuk di rumah orang luar kan malah pengen di sunbathing kayak gitu. Itu jam berapa tuh sinar matahari itu efektif dan worth it banget untuk ibu hamil? Bagus. Jadi kita jam-jam UVB sebenarnya yang akan dicari, tapi tetap dianjurkan menggunakan tabir surya itu di sekitar jam 9 sampai jam 10. Beberapa rekomendasi dari dokter kulit kelamin dan dokter gizi itu di jam 9 jam 10, maksimal jam 11, kemudian sore lagi jam 4 sampai jam 5. Iya, nggak usah lama-lama, setengah jam aja. Kalau 3 jam itu namanya gosong. Motong aja ya. Motong. Kalau mah agak lakinya jingok, ini aku bukan ini aku bukan ini vitamin D. Aku Pak, gara-gara dokter Sipa, nyuruh lambung ini berjemur ya. Nyuruh vitamin D. Tapi di belakang itu ada Prenagen ya. Iya. Nah ini juga benar. Jadi kalau beberapa susu, terutama susu ibu hamil itu sudah diportifikasi namanya. Jadi sudah diisi, diinfuskan dengan vitamin D. Nah jadi bisa insya Allah mencukupi kebutuhan vitamin D kalau ibu-ibu hamil itu kurang asupan vitamin D dari makanan. Wah. Jadi imunitas penting Bang. Betul. Jadi salah satu lagi melengkapi dengan Prenagen. Susu dong Prenagen. Oke. Ini jelasin sedikit nih Bang. Jadi apa aja sih tes yang bisa dilakukan untuk pasien atau untuk mendeteksi adanya COVID-19? Kan bingung, ada rapid test, ada ini, ada itu, swab apa sih nggak ngerti gitu. Jadi intinya yang diperiksa itu kalau yang pertama adalah rapid test namanya. Rapid test itu yang beredar di pasaran itu adalah untuk mengecek imunoglobulin. Jadi kekebalan tubuh kita. Itu ada IgG sama IgM. Rapid test itu untuk melihat apakah kita sudah pernah terinfeksi
dari virus COVID-19, tapi bukan mengidentifikasi virusnya, bukan. Jadi hanya respon tubuh atau respon imunitas tubuh. Yang kedua adalah pemeriksaan yang namanya PCR. PCR itu polymerase chain reaction namanya. Itu di swab, kalau istilah awamnya di swab. Itu nanti diambil lendir dari tenggorok ataupun bagian belakang hidung, kemudian diperiksa, nanti dilihat direplikasi dulu, dilihat apakah ada RNA virus. Yang bilang bahwa 99% penyakit itu muncul karena kecemasan, stres, dan itu terjadi di masa pandemi ini. Orang banyak cemas. Juga, tanpa tahu bahwa sebenarnya orang yang benarnya seperti apa gitu. Termasuk juga para ibu hamil, begitu ketahuan antara bahagia dan sedih, begitu dapat misua bilang sama misua positif nih, alhamdulillah, terus tapi sekarang lagi corona, apa harus gimana? Bagaimana Merguso? Betul. Apalagi ini juga ada ibu yang dari Mbak Keisa ini ketika ada seorang penderita anxiety, saya nggak tahu anxiety apa. Ansietas itu cemas. Gitu. Dengan keadaan sekarang makin tertekan dan juga merasa cemas yang berlebihan, nanti berpengaruh nggak dengan jadi? Iya, karena itu tadi Bang, informasi ini kan simpang siur. Yang ada di benak masyarakat itu kayaknya kalau kena COVID itu kayak jadi penyakit aib gitu. Kayak berdosa gitu kena COVID tuh. Iya. Gitu. Kayaknya kalau kena COVID berdosa, sehingga kayaknya dikutuk gitu, dikutuk jadi batu kalau kena COVID. Nah gitu, akhirnya cemas, akhirnya. Belum lagi memang terus terang, ya kita ketahui kondisi mungkin ekonomi juga sedikit banyak pasti terpengaruh. Artinya ya mungkin penghasilan dan sebagainya, yang dulunya bisa jualan jadi nggak bisa jualan, yang dulunya bisa bekerja secara leluasa jadi nggak bisa. Anak-anak aja sekarang udah banyak penyakit kecemasan karena nggak bisa sekolah. Betul. Bosen Bang. Akhirnya nyari-nyari kegiatan, bingung gitu kan. Kecemasan-kecemasan itu membuat kita harus kreatif. Artinya kayaknya nih dunia emang sedang transisi nih ke arah perubahan. Artinya oh ya sudah, kalau misalnya nggak bisa sekolah, di rumah kan tetap bisa belajar. Belajarnya mungkin dengan cara-cara yang sudah dimodifikasi. Keterlibatan orang tua udah sangat penting banget. Artinya anak-anak diajarkan bagaimana bisa mandiri untuk mengeksplorasi bahan ajar dan sebagainya tanpa harus duduk di Dek, ini kerjain nomor ini, iya kan? Seperti itu. Artinya sudah dunia sedang bertransisi dan kita mau nggak mau harus bertransisi juga. Seperti kata Charles Darwin tuh, siapa yang menang itu kan siapa yang paling bisa beradaptasi. Artinya kita memang hamil dan sebagainya itu mau nggak mau beradaptasi Bang. Kita nggak mau karena udah seperti inilah dunia yang udah terjadi sekarang gitu. Artinya ibu hamil tetap bisa lahiran normal kalau dia artinya secara obstetris, secara kandungan yang nggak ada masalah, dan memang dari pemeriksaan COVID-nya negatif itu tetap bisa lahir normal. Tapi kalau misalnya memang dia COVID mungkin nggak lahir normal, tetap bisa. Makanya di rumah sakit itu disediakan bilik untuk bersalin. Jadi bersalinnya dipakein bilik yang menerapkan physical distancing dan juga mencegah droplet keluar. Itu udah disiapin, jadi tetap bisa normal. Kalau memang ternyata udah buka 4, ditungguin supaya harus sesar saat itu, sehingga pasien saya ketakutan nanti bayinya gimana kalau nggak boleh lahiran padahal udah mau brojol, padahal nggak gitu. Tetap disiapin, ada biliknya kayak gitu, udah disiapin kok. Wah, ternyata tuh dunia medis tuh cepat ya, gercep. Insya Allah harus seperti itu. Kita semua, jadi jangan sampai dibebani pula. Jangan ketakutan. Oke, ini kayaknya sama pertanyaan udah terjawab. Kita jawab yang belumnya aja ya. Ini ketakutan untuk memeriksakan kehamilan ke dokter. Saya hamil baru 8 minggu. Ini Mbak Nurintan Widianti. Saya hamil baru 8 minggu dok. Ada yang bilang jangan dulu periksa ke dokter. Jadi ada rasa takut dan kecemasan. Sebenarnya bagaimana dan kapan waktu untuk memeriksa kehamilan muda seperti saya? Hamilnya 8 minggu ya? 8 minggu baru. Oke, silakan. Jadi kalau berdasarkan rekomendasi Bang, memang kalau rutin kayak dulu sebelum sebelum pandemi memang beda nih. Kan kita memasuki masa new normal tadi kan. Artinya kita harus beradaptasi. Tapi 8 minggu itu artinya 2 bulan ya Bang? 2 bulan. Nah, dari rekomendasi 3 bulan pertama emang harus diperiksain justru. Justru harus diperiksain untuk ngelihat kehamilannya bagus enggak. Termasuk menentukan apa dia kembar atau enggak, hamilnya normal atau tidak di dalam rahim. Kadang-kadang ada yang di luar kandungan nggak ketahuan. Itu lebih berbahaya malah. Kemudian apakah
ada komplikasi-komplikasi yang mungkin akan terjadi selama kehamilan itu bisa dideteksi sebagian besar di trimester pertama termasuk 8 minggu. Tapi dok, nanti saya tertular, nanti gimana? Cemas. Nah, makanya tadi di hampir semua rumah sakit dan pelayanan kesehatan termasuk di klinik Al-Shifa juga Bang Dila, kita sudah menerapkan protokol. Artinya ibu hamil memang disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu H-1. Supaya apa? Supaya kita bisa atur kedatangannya nggak barengan. Supaya nggak bergerumul. Gitu berkumpul rame-rame gitu kan nggak boleh. Jadi tetap nanti ibu hamil A, B, dan C sesuai urutan itu akan dijelaskan jam kedatangan. Yang kedua memang tetap menerapkan protokol kesehatan. Dokternya juga sama. Jadi jangan aneh, aduh dokternya pakai baju astronot, atau pakai baju Star Wars gitu kan. Mau main gaya-gayaan, malah di luar negeri ada yang beneran pakai baju Spiderman. Jadi sekalian cosplay. Dokternya sekalian cosplay kan lumayan lah. Maksudnya daripada bosan pakai baju hazmat, bosan kan Bang, dia pakai hari ini Spiderman, besok lagi Ultraman. Kalah anak saya Bang kalau gitu, seru-seruan gitu. Jadi anggap lucu aja deh, seru-seruan aja. Tapi kalau dokter yang pakai Spiderman boleh deh. Catwoman yang cewek. Jadi tetap harus disaranin diperiksain ke dokter kandungan. Waduh, ya. Oke. Mungkin ada faktor-faktor tertentu nggak Mbak buat kadang-kadang kan kita udah berusaha sudah kontrol sana dan sini. Nah, mungkin apa sih yang paling utama ketika kita merencanakan kehamilan itu faktor apa yang paling krusial gitu ya? Ketika kita mau. Jadi kan dok boleh promil nggak ya, bahasa kerennya tuh promil Bang Dila. Promil tuh program hamil. Jadi sebenarnya segala kalau dari dokter dari kedokteran gitu Bang ya, itu justru menyarankan semua kehamilan tuh harusnya diprogram. Oh, gitu. Kenapa begitu? Karena kita nggak boleh hamil kebobolan. Nggak sengaja, padahal sengaja loh ya. Kan yang dikerjakan. Kok saya vulgar ngomongnya? Ya, astagfirullahaladzim Bang. Untung nggak puasa. Jadi maksudnya artinya kita mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi semua kehamilan tuh harus direncanakan baik. Dia kehamilan yang memang anak pertama, anak kedua gitu. Jadi pas kita menikah nih, kita harusnya udah ngobrol sama suami kita. Bang, kita mau punya anak berapa nih nanti ya gitu. Itu udah harus direncanakan loh. Yang kedua, kita harus merencanakan jarak kehamilan kita. Jadi nggak boleh tuh ya udah misalnya kita mau jarak 5 tahun ya udah pakai KB dulu gitu, pakai kontrasepsi dulu, nggak boleh langsung. Kalau memang kami mau langsung boleh. Yang penting direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena harus difikirkan satu, kapasitas dan kapabilitas setiap orang kan beda-beda. Maaf, bukan hanya dari ekonomi kan, tapi juga dari mungkin ada yang sibuk nggak sempat, ada yang senang anaknya banyak rame gitu yang beteret aja. Setahun sih kok. Kalau zaman dulu memang banyak. Iya, nggak apa-apa kan? Kan ini Sabudin ini sampai 12 anaknya, Masya Allah. Jadi itu direncanakan. Artinya yang pertama adalah nutrisi. Ibu hamil tuh harus nutrisinya bener sebelum hamil, bahkan sebelum hamil dia sudah harus mengkonsumsi asam folat yang cukup, vitamin E, vitamin A yang cukup, vitamin B12 yang cukup. Di Perenagin juga ada loh. Iya, seperti itu nutrisi. Yang kedua adalah kesiapan, tentu saja kesiapan ekonomi Bang. Kita kan keluarga tuh kalau bisa sehat dan sejahtera. Jangan cuma sehat aja tapi nggak sejahtera. Stres. Ibu hamil maupun yang nggak hamil tuh misalnya kerja di luar nih kan, itu terpaksa bekerja atau memang harus bekerja nggak bisa WFH, takut terpapar dengan virus. Terus pada saat pulang ke rumah, gimana caranya supaya tidak menularkan ke keluarga misalnya. Jadi kita yang pertama adalah sesuai dengan panduan Bang. Jadi kita memaksimalkan APD. Jadi ya pakai face shield yang kayak kita pakai sekarang, juga lebih bagus lagi pakai masker, pakai selalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Nah kalau sekarang malah disarankan untuk menggunakan kayak coat, jaket, semacam itu Bang. Dan juga sepatu tertutup. Nanti jadi sampai pulang ke rumah segera. Terus kalau bisa barang-barang perintilan pribadi kayak pena, handphone atau
kunci mobil atau kunci motor gitu ya, itu dimasukin di kantong. Oke. Jadi nggak usah terpapar kan, kalau misalnya ada banyak orang bisa kena droplet dan sebagainya, tuh masukin kantong Oke. yang tertutup. Nah terus nanti pas sampai rumah jangan pegang anak dulu, jangan langsung meluk anak, ganti baju, mandi, langsung simpen, taruh di tempat kotor, terus langsung rendam dengan antiseptik, larutan antiseptik, mandi, udah deh, Itu udah ya. oke. Insya Allah nggak Oke. menularkan ke keluarga yang di rumah. Amin. Terutama yang punya anak kecil sama orang tua yang udah lansia kan kasihan bang, betul, mereka betul. lebih rentan. Betul. Tips nih, kita share tips untuk ibu hamil. Yang pasti kita ada di sini bang untuk memberi informasi buat ibu hamil supaya nggak cemas. Intinya hamil itu nggak boleh cemas. Oke. Karena kalau cemas nanti bisa mempengaruhi janin, ibunya nggak sehat, bayinya nggak sehat, persalinan nggak lancar. Nah itu tidak kita harapkan. Kita harapnya ibu senang, bahagia, sehat, bayinya sehat, dua-duanya selamat, lahiran lancar, suaminya seneng. Itu ya. Jadi jangan lupa yang pertama jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Jadi kalau kita kuat, kuman apapun nggak akan masuk. Betul. Gimana caranya jaga kesehatan? Jaga imunitas. Makanan yang benar. Jangan makan yang sembarangan, jajan-jajan sembarangan tuh hindarin. Oke. Terus jangan lupa olahraga. Oke. Olahraga boleh ibu hamil, boleh. Boleh. Tapi olahraga ringan-ringan aja. Berjemur, kena sinar matahari, kemudian minum yang cukup, itu jaga kesehatan. Siap. Yang kedua adalah nggak usah percaya sama hoax. Hoax yang nggak jelas tuh nggak usah dipercaya, nggak usah dimakan, nggak usah masukin hati. Karena semakin banyak kita mendengar informasi yang salah, biasanya itu akan membuat kita semakin bingung dan cemas. Dan itu akhirnya kita jadi bisa salah langkah. Artinya carilah informasi dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah stay at home kalau bisa. Semaksimal mungkin ibu hamil disarankan untuk stay at home, nggak usah kemana-mana keluyuran. Ke pasar 16 ngapain? Nggak, cuma nyingok-nyingok baik. Nah nggak usah. Ya. Lebih baik nggak usah. Atau window shopping, sekarang ngeliat-ngeliat di mall-mall, kayaknya kalau sekarang nggak usah dulu deh. Iya, mendingan banyak-banyak di rumah, masak buat suami, dandan yang cantik, suami pulang seneng gitu Betul. kan. Terus yang keempat adalah periksakan kehamilan di tempat yang terpercaya, yang sesuai dengan rekomendasi dan menerapkan protokol kesehatan yang disarankan oleh gugus tugas, seperti itu bang, sehingga bisa tenang pada saat persalinannya nanti juga. Gitu deh. Bukan hanya ibu hamil yang tenang, saya tenang juga ya. Terima kasih banyak dan kami mohon maaf jika ada bercanda-bercanda yang kurang Iya. berkenan. Mohon maaf juga kalau misalnya ada beberapa informasi yang dokternya salah nih, mohon maaf ya, karena sebagai manusia kita bisa saja hilaf kan bang. Betul. Tapi ini Atau menyinggung mungkin pihak-pihak tertentu, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau memang ada, mohon maaf juga sebelumnya. Jadi intinya adalah hamil di masa pandemi, kenapa enggak? Nggak apa-apa, kenapa enggak? Kenapa kalau makin bingung, silakan Konsultasi di ke klinik Ashifa. alamatnya di mana sih, ada yang tanya alamatnya? Oh iya, alamatnya sebenarnya ada di bio juga. Bio Itu di juga Jalan Dr. M. Isa. Kalau dari rumah Bang Dila kira-kira Dr. M. Isa ke arah Pasar Kuto, nggak jauh dari lampu merah sebelah kiri. Tuh, lengkap kayak Mamang Gojek. Tuh, dan Dokter Sipa akan memberikan ya seperti ini, dijawab dengan Insya Allah. detail mungkin kalau bisa ya. Baik, kita pamit dulu. Oke, terima kasih banyak Sampai jumpa para lagi. viewer, para subscriber, para followers, dan netizen. Mohon maaf sekali lagi dan semoga ini bermanfaat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.